Minasan, konnichiwa. Oke, kali ini aku masih mau ngebahas tentang WHV, Work Holiday Visa ke Australia. Berhubung Dijen Imigrasi sedang ngasih kode-kode terus untuk pembukaan kuota gelombang ketiga untuk perebutan SDU WHV. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, apa sih SDU WHV itu? Yaitu surat dukungan untuk kita-kita yang nanti mau pergi ke Australia pakai visa WHV. Jadi kita harus punya surat, ya ibaratnya rekomendasi lah. Kalau misalnya kalian ke Jepang, itu kan kita butuh surat rekom juga kan dari pihak Jepangnya. Nah ini tuh hampir sama seperti itu. Tapi kalau di Jepang itu kan kita bisa lewat kayak lembaga seperti LPK, atau misalnya nanti kalau misalnya kalian Tokuti Gino bisa lewat Toroku Shinkikang gitu kan. Nah kalau ke Australia ini langsung dari pemerintah Australianya ya, jadi nanti perebutannya itu melalui perebutan kuota gitu kan. Jadinya nanti ada website itu yang sudah dikelola oleh negaranya kita gitu. Nah jadi maaf ya guys, aku disclaimer dulu karena kebetulan aku kan juga kurang tahu per WHV-an ya. Nah ini tuh pengalaman perebutan kuota gelombang pertama. Jadi tahun ini itu kemarin itu dibuka. Nah ini aku kasih flashback videonya ya. Nah itu, jadi 31 Mei 2022, gelombang 1 itu dibuka. Dan perebutan kuota pada saat ini tuh bener-bener banyak banget. Itu imigrasi sekitar 2.400 kuota ngebukanya. Lantas, yang ini juga aku kasih lihat videonya. Pak, stop pak, ini udah saya spill tanggalnya. Jadi, SDO WHV gelombang kedua akan dibuka tanggal 25 Juli 2022. Nah, ini ada di 25 Juli 2022. Ini juga imigrasi ngebuka perebutan kuota untuk gelombang kedua. Dan nanti yang ketiga nanya nggak tahu gitu. Tapi imigrasi itu biasanya sudah ngasih kode-kode video kayak SDU WHV mau dibuka nih kayak gitu. Biasanya udah ngasih kode gitu. Dan untuk persyaratannya kalian bisa lihat di video sebelumnya, sudah aku upload. Atau juga kalian bisa langsung kunjungi di Instagram ini, nanti aku tulis ya, langsung di Ditjen Imigrasinya. Nanti kalian bisa dapetin informasi dan pantengin terus kalau misalnya untuk gelombang ketiga kalian sudah lengkap semua dokumennya gitu. Nah, aku mau sharing ini alhamdulillah banget ya guys, suami aku udah ke Australia dan sudah bekerja juga. Alhamdulillahnya banget udah dapet pekerjaan, terus bener-bener lega banget gitu akhirnya dengar-dengar cerita di sana itu gimana gitu. Nanti aku bahas deh di next video gitu kan. Ini aku mau ngebahas pengalaman waktu itu perebutan kuota gelombang pertama. Nah jadi gini, waktu itu kan aku di Jepang dan suami aku di Indonesia kan. Nah karena perebutan kuota ini dia minta untuk aku juga ikut gitu. Jadi aku waktu itu juga ikut dan intinya udah disiapin semuanya dokumennya. Jadi sama dia itu bener-bener dokumennya yang kalau nggak salah ada 9 ya, 9 persyaratannya itu bener-bener udah disiapin sama dia. Dari ukuran filenya itu kan ada keterangannya ya, kalau misalnya untuk foto itu harus pakai JPG, terus kalau dokumen-dokumen lain harus pakai PDF dengan ukuran sekian-sekian gitu. Dan itu bener-bener sudah disiapin semuanya sama dia. Bahkan biodata yang nantinya akan diisi seperti nama lengkap, terus nomor paspor, terus masa berlaku paspor, terus alamat kita gitu. Jadi itu semua biodata dia tuh bener-bener sudah diisi. Dan alasannya kenapa kamu mau ikut WHV ke Australia kayak gitu. Jadi udah diketik sama dia. Jadi nanti pas kita war kuota, kita tinggal kayak copy paste. Dan juga dia udah misahin per dokumen gitu. Misalnya kayak foto, ini ditulis foto gitu kan. Terus misalnya ijazah, ini ditulis ijazah gitu. Jadi sama dia bener-bener dokumennya udah disiapin rentetannya sedemikian. Ukuran filenya juga bener-bener udah dipastikan aman. Maksudnya dipastikan aman itu nanti ketika dibuka terbaca gitu. Kalau misalnya nggak terbaca kan juga pasti kita nggak akan bisa dapet surat rekomendasi itu gitu. Nah waktu itu aku ingat banget jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di sini kan berarti udah jam 11 gitu kan. Aku udah standby banget dan dia ini iseng banget. Aku kan kayak simpai ya, kayak gimana nanti kamu nggak ke
ini aja warnet, booking warnet gitu kan, untuk mendapatkan internet yang kenceng gitu kan. Terus bilang, nggak apa-apa, nyantai aja, aku pakai HP aja. Aku kan kayak, HP doang, serius nih gitu. Soalnya aku kayak ngeliat-ngeliat juga yang sudah suhu-suhu terdahulu yang sudah merebut kuota gitu kan di tahun-tahun sebelumnya, itu tuh kayak mereka tuh bener-bener ada yang sampai booking warnet, ada yang bener-bener aduh pokoknya masalah kuota itu sangat penting banget gitu kan. Nah akhirnya dia bilang kayak gitu, ya udah deh. Akhirnya pas di jam itu buka kan, itu websitenya down, bener-bener kayak aduh error, ini gimana, aku nggak bisa masuk. Ya udah sabar, coba terus refresh pokoknya aduh ada 1000 kali kita refresh, dan dia tuh kayak aku masuk nih gitu, terus dia ngisi gitu kan, aku boro-boro guys, dan itu tuh dimenitin 15 menit, ya ampun 15 menit itu menurut aku yang bego dengan aku tuh gaptek banget main-main komputer gitu kan, jadinya kayak ya ampun cepet banget gitu waktunya, dan dia tuh kayak yang ini aku udah bisa nih, udah masuk gitu, down lagi. Nah, akhirnya kalau nggak salah itu 3 jam berulik terus ya, kita 3 jam tuh nge-refresh, masukin down kayak gitu. Aduh bener-bener kayak yang gila banget deh. Nanti aku kasih lihat deh videonya kayak gimana. Aku kayaknya masih punya beberapa foto atau video gitu, aku lupa, pokoknya aku sempet ngambil itu. Nah itu tuh kayak yang ya elah ini gimana, pilihan tanggalnya tuh padahal masih hijau semua, tapi ya jadi maksudnya masih hijau tuh kayak gini guys. Nah, kayak gitu kan. Lah, itu tuh kita pilih sesuai tanggalnya. Nah, biasanya triknya itu kalau misalnya kita milih di tanggal awal itu kan pasti orang banyak banget tuh yang masuk di tanggal awal. Tapi berhubung tanggal awal juga masih hijau, kata laki aku tuh ya udah kita di tanggal awal aja karena masih hijau, dan bener-bener yang tanggal-tanggal berikutnya tuh hijau banget guys, belum ada merah-merahnya sama sekali. Heran gak sih? Mereka tuh buka 2400 kuota dan di situ tuh kayak terlihat baru 1800-an, kayak masih sisa banyak banget gitu. Jadinya ya udahlah dia ambil di tanggal yang awal gitu kan. Nah, masuk sampai aku udah stres karena aku juga nggak bisa masuk. Aku tuh kayak ngetik. Nah, kendalanya pada saat gelombang 1 itu adalah kayak nama kecamatan, kelurahan itu nggak mau muncul-muncul. Jadi kita tuh sudah ngisi semuanya, udah upload semuanya segala macem, foto kita udah terupload, dokumen kita udah terupload, udah berhasil. Nah masalahnya pas ngisi alamat itu kayak suami aku bilang kan kayak ya udah tinggalin dulu aja yang bisa aja kita kerjain. Jadi aku ngerjain yang bisa kan, dan semuanya udah terupload dengan waktu 15 menit, dan di kelurahan sama di kecamatan tuh nggak muncul. Jadi dia tuh kayak macam kita tuh nggak bisa ngetik terus oke gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ketik ya alamat aku di Tulungagung, nah itu nanti nunggu kecamatannya keluar. Nah nunggu kecamatan itu nggak keluar, kelurahannya juga kita ketik kayak desa aku Batang Saren gitu, itu nggak mau keluar gitu. Jadi kita tuh habis waktu di situ, sampai akhirnya aku tinggal sholat duhur dulu karena aku bilang yaudah yang kita sholat dulu yuk. Aku berdoa, bener-bener berdoa sungguh-sungguh. Dia tuh kayak yang yaudah kamu duluan gitu, aku masih usaha gitu. Nah udah dia nyoba yang udah bisa yang aduh tinggal 3 menit lagi, ini kelurahan sama kecamatannya nggak mau muncul. Jadi udah ngulang lagi percobaan pertama kan sampai ke 5 kali. Terus aku kayak lihat komentar di Instagramnya Dijen Imigrasi, mereka semua rata-rata mengeluhkan tentang kelurahan dan juga kecamatan kan, kok nggak muncul ini gimana sih gitu. Ada juga yang masih error nggak mau connect ke websitenya gitu kan. Nah akhirnya sampai titik dimana ini percobaan yang ke-6 itu kecamatannya muncul tapi kelurahannya nggak muncul guys. Jadi dia kayak yang udahlah pasrah, dan itu waktunya 5 menit. Jadi dia saking bolak-baliknya kayak dia udah hafal ya mana yang ini, sampai nomor paspor aja dia hafal gitu kan, memang udah ketik-ketik biasa gitu, udah saking beberapa kali diulang. Dan akhirnya nah jadi kayak gini, itu yang kecamatan kelurahan itu kan, pilih kecamatan kelurahan itu nggak muncul susah banget. Jadi itu yang jadi keluhan pas di gelombang pertama sih. Nah kalau yang ini kayak ya halaman pertamanya kayak gini, terus nanti kita bisa milih tanggal. Nah itu ada 4 kolom, jadi pilih tanggal yang di awal tapi udah merah kan. Nah itu yang aku maksud masih hijau tuh berarti masih kosong. Terus dengan waktu 15 menit ya kayak gini, upload dokumen, terus ngisi biodata kayak nomor KTP, nomor paspor, pas segala macamnya. Kalau udah ketik pilih.
dan bentukannya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian disetujui status permohonannya, maka dokumen permohonan Anda telah lulus verifikasi. Berarti ini tinggal nunggu nanti surat rekomendasinya itu granted gitu. Dan kalau misalnya yang kayak gini, berarti maaf, permohonan Anda ditolak. Dan yang aku bilang kisah kuotanya masih banyak, ini di hari beberapa tanggal tersedianya masih banyak banget, sampai ini hari keempat baru tutup, guys. Banget. Itu aku benar-benar habis berdoa, habis sholat, terus dia bilang yang tinggal desa gitu kan, tinggal desanya aja nih, kelurahan yang nggak keluar gitu. Terus aku baca komentar itu ada yang ngakalin loh, yang dia pakai desa yang RT-nya beda gitu kan. Terus laki aku bilang, udahlah ngapain, itu nanti resiko, takutnya kita malah dicek dan kebenarannya kita salah atau apa malah bikin masalah. Dia takut yang seperti itu kan. Tapi aku juga nggak tahu sih yang mencoba seperti itu apakah berhasil atau tidak, aku nggak tahu gitu. Dia nggak mau ngambil resiko, jadi yaudahlah kita sabar aja, kita tunggu. Dan waktu itu masih 4 menit kata dia, udahlah tunggu aja. Di menit terakhir semenit muncul, alhamdulillah, kelurahan dia. Akhirnya diklik, terus akhirnya terverifikasi semuanya. Itu bener-bener kayak mau nangis nggak sih. 3 jam, beneran 3 jam dia mantengin di itu, terus kita sama-sama kayak nangis gitu, terharu ya, kayak yang akhirnya gitu. Ya udah, alhamdulillah banget akhirnya itu dapet kuotanya gitu kan. Terus nunggu langkah berikutnya gitu. Dan aku kan curiga ya, masalahnya aku yang di sini pakai internet wifi gitu kan, kok nggak mau masuk gitu, sedangkan dia tuh kayak misalnya mental bisa masuk lagi, aku mental nih, tapi aku bisa masuk, mental aku bisa masuk. Terus dia cerita setelah dapet itu, aku tuh sebenarnya jujur ya pasang internet di rumah. Jadi ternyata pasang internet yang terbaik lah. Kalau misalnya kalian mau tahu internetnya apa, kalian bisa komentar kita pakai apa gitu. Jadi dia bener-bener kayak mental balik lagi gitu. Makanya aku kayak kayaknya kalau HP doang dengan internet yang ada di HP gitu, ibaratnya pakai kuota pulsa atau apa yang kayak gitu kan kayaknya nggak mungkin banget gitu. Dan akhirnya kayak itu, ternyata dia tuh pasang internet gitu di rumah. Nah, setelah itu ya dari sini aku mengambil kesimpulan, aku bandingkan, karena ada kasus temen dia itu dari Malang, sampai sekarang juga belum keluar SDU, surat rekomendasinya tuh belum keluar, tapi dia udah terverifikasi semuanya gitu. Nah, ini tuh kendalanya dia, dan yang bikin dia nyesel itu karena pada saat itu udah dibilangin kan kayak yang kalau bisa kuatin aja internetnya gitu. Terus dia kayak ya udah oke, gue aman kok, kayak gini segala macam. Nah, akhirnya ketika dia upload dokumen udah terverifikasi semuanya, terus ternyata dia ketolak karena pas dibuka dokumennya itu ternyata nggak kebaca gitu, kayak nggak tahu ya pecah atau gimana, pokoknya intinya nggak kebaca dengan jelas. Nah, itu yang salah satu yang menggagalkan dia, akhirnya dia nggak dapat surat rekomendasi gitu. Jadi makanya dari sini aku bisa mengambil kesimpulan, lebih baik kalau misalnya kalian ya nyewa warnet pun nggak apa-apa sih, tapi cara yang dilakukan oleh suami aku itu kayak dia pasang internet sendiri di rumah, otomatis kan dia sendiri yang pakai dengan ya speed yang kenceng gitu, mau uploadnya kenceng, mau ininya kenceng gitu. Itu kita pakai IndiHome. Nah, itu nggak tahu yang seberapanya, aku nggak tahu, dia yang ngurus sih. Coba nanti kalau kalian komen biar nanti aku bisa tanya ke dia. Nah, itu jadi kayak menurut aku perebutan kuota itu sebanyak apapun yang ikut memperebutkan kuota, asal internet kalian stabil, asal internet kalian kenceng, itu oke banget. Jadi ini benar-benar kayaknya persiapan yang harus kalian punya gitu ya. Nggak tahu ya, terlepas ada yang dapat dengan cara ya udah aku cuman pakai internet di warnet doang atau apa gitu. Aku banyak juga sih yang seperti itu, tapi dengan cara seperti ini alhamdulillah dapat dan lancar gitu. Ketika mental masuk lagi. Dan kebetulan pada saat itu ternyata guys, nih lihat, nah itu tuh kayak aku lihat di hari berikutnya itu masih hijau, kolom-kolomnya masih hijau kayak ini. Itu bener-bener kita pantau terus sampai 4 hari kalau nggak salah ya, masih hijau. Akhirnya di hari keempat apa kelima gitu mungkin udah close atau gimana, atau kuotanya udah penuh, dan itu akhirnya udah terisi semuanya merah. Aduh, bener-bener ini banget ya, perjuangan banget ya. Kalau terus akhirnya tapi dibilang perjuangan sih ya mungkin karena tadi gangguan sistem gitu kan.
kelurahan sama kecamatan nggak muncul gitu. Tapi jadinya kayak merasa bersyukurnya kayak, wah kalaupun gagal di tanggal 8, gila tanggal 9, 10, 11, 12-nya tuh masih longgar, masih hijau banget guys. Kayak enggak, ini mana sih yang war kok kayak nggak ada pesertanya gitu, atau mungkin banyak yang belum siap, aku juga nggak tahu ya. Nah jadinya terus kayak yang ya ampun, merasa bersyukur banget karena ternyata ya kita war, kita perjuangan, tapi yang nggak sebegitu banyak saingan ya mungkin pada saat itu. Jadi kayak hari-hari berikutnya tuh masih banyak banget yang ijo-ijo kayak gini. Terus akhirnya dibuka lagi yang gelombang kedua, itu yang 25 Juli 2022. Nah, ini kayak ini. Aku nggak salah ada videonya nih kayak gini. Jadi pada saat ya hari yang sama, jam yang sama dibuka kayak udah langsung merah gitu, karena ternyata imigrasi hanya ngebuka kuotanya tuh 1000. Ketika kita cek sore-sore hari itu udah full gitu. Jadi mungkin pas tanggal 25 Juli itu adalah yang the real war ya. Kayak yang bener-bener itu mungkin pengalaman teman-teman yang warnya di 25 Juli sangat mengesankan, karena kayak bener-bener akhirnya kuotanya terbatas 1000 doang gitu kan, dan harus bener-bener ya itulah persiapannya mungkin lebih gila gitu kan daripada yang kalau yang aku mikir gelombang 1 tuh kayak santuy banget, kayak masih banyak banget, masih ya Allah. Aku mah kalau ya Allah yang kayak gini mah kita ngapain sampai ngos-ngos ya, namanya kita takut nggak dapet kuota ya, taunya masih longgar banget. Dan yang ketiga ini aku juga nggak tahu imigrasi akan buka berapa kuota, tapi tips dari saya pribadi yang mengamati dan juga ikut terjun war walaupun saya nggak dapet akhirnya juga suami aku yang dapet kan, dia yang berusaha mati-matian. Nah itu tuh yaitu kuota internet yang stabil, menurut aku itu sangat ngebantu banget. Jadi ketika kalian upload juga kenceng, kalian masih bisa menggunakan waktu 15 menit itu dengan meneliti lagi dokumen-dokumen kalian gitu. Jadi kayak itu sih. Setelah itu kalian menyiapkan ya tadi kayak memilah, menyusun, terus mengatur format file kalian sesuai ukuran yang diminta oleh imigrasi gitu. Kalau misalnya persiapan yang lain ya harusnya udah jauh-jauh hari kalian siapin, kayak ikut ujian IELTS, kayak misalnya kalian harus mengurus SKCK gitu. Jadi itu kan udah jauh-jauh hari, bank referensi, kalian harusnya udah jauh-jauh hari banget kan ngurus itu. Dan untuk persiapan tempurnya itu yaitu menurut aku sih itu. Jadi kalau internet kalian stabil, internet kalian oke, internet kalian mumpunin, kayaknya semental-mental apapun akan cepat masuk lagi ke websitenya gitu deh. Nah jadi itu deh guys. Jadi aku doain ya semoga yang gelombang 3 ini kalian semuanya dapat kuota sesuai dengan impian kalian juga lancar-lancar nanti ke Australianya. Dan di video selanjutnya mungkin nanti aku akan ngebahas tentang apa ya enaknya gaji, mungkin nanti kita compare ya guys, gaji di Australia sama di Jepang itu seperti apa gitu. Dan mungkin ini juga bisa buat teman-teman. Nah aku sebenarnya gini, aku mau sharing sedikit ya. Aku punya adik perempuan yang kebetulan tahun ini lulus SMA. Nah awalnya tuh aku pengen masukin dia ke Jepang juga, tapi bukan Tokutegino. Jadi mungkin ini juga bisa buat pertimbangan untuk kalian semua, bahwasanya kalau misalnya kalian newcomer, aku pun pengen adik aku tuh ikut Tokutegino sebenarnya. Kadang lihat kayak Tokutegino enak ya kan, bisa cuti, terus bisa apa segala macam. Tapi aku bukan meragukan kemampuan adik aku gitu. Adik aku mau belajar, mau bersungguh-sungguh belajar. Bahkan aku sempat privatein dia untuk bahasa Jepang gitu kan. Tapi aku mikir lagi, betapa salahnya aku ketika aku nyuruh dia ikut Tokutegino yang aku rasa itu sangat enaknya karena aku sudah melalui beberapa proses. Kayak aku udah di sini bahasa ya alhamdulillahnya udah nggak terlalu mikir, kerjaan juga aku bisa. Nah aku bandingin gimana dia gitu, dia nggak bisa bahasa nih karena masih baru belajar kan, kerja juga belum punya pengalaman gitu. Jadi kalau aku langsung ke Tokutegino, aku kayak langsung ngerumusin dia ke lembah yang dalam gitu kan. Jadi ya akhirnya aku pertimbangkan untuk yaudahlah magang gitu aku awalnya gitu. Kamu magang aja deh dulu, dengan manfaat yang aku harapkan dia bisa mandiri dulu gitu kan. Dia bisa belajar bahasa Jepangnya dengan
baik, karena kan kalau di LPK kan pasti nanti insya Allah dididiknya dengan baik ya ketika kita memasukkan ke LPK yang tepat gitu. Jadi dia ketika ke Jepang punya perbekalan bahasa yang memadai, yang cukup. Terus juga ketika nanti di Jepangnya, karena dia magang kan seperti diemong ya, seperti ada yang memperhatikan, kemana-mana nggak bingung, ada tempat atau wadah seperti Kumiai ketika nanti dia ada masalah, dan sangat dimaklumin banget sama orang Jepang karena ya dia magang gitu. Tapi berbeda banget dengan Tokutei Gino, kayak ke rumah sakit aja kita tuh bisa sendiri loh, bisa jalan sendiri, ke dokter gigi ya ucul sendiri kayak gitu-gitu. Bahkan perpanjangan paspor pun kita ke Tokyo itu ya juga sendiri gitu. Jadinya ini kan aku mikir gimana ya, nanti kayak kasihan banget adik aku gitu kalau harus apa-apa sendiri di negara orang yang ya susah gitu. Jadi mungkin kerjaan aja udah cukup berat, bahasa Jepang udah cukup berat bagi dia, gimana kalau apa-apanya dia sendiri yang urus. Dan aku rasa enggak deh, jadi aku skip dia untuk Tokutei Gino. Jadi aku masukin dia untuk magang dulu 3 tahun, nanti setelah dia udah dapat perbekalan, dia nyaman, dia tahu Jepang itu seperti apa, monggo kalau misalnya dia mau lanjut Tokutei Gino atau mau mungkin Nihongo Gakko atau apalah, terserah dia gitu. Dan ini mungkin bisa buat masukan teman-teman yang bingung, karena banyak banget yang DM dan juga komen kayak, "Kak, sebaiknya kalau aku pemula itu mau Tokute atau mau magang?" Nah, mungkin ini bisa menjawab ya. Tapi balik lagi ke kalian, kalau kalian siap, kalau kalian mampu ya nggak apa-apa, kalian ikut Tokute Gino gitu. Nah, terus ternyata setelah tahu suami aku ke Aussie gitu kan, jadinya aku berubah pikiran lagi, dan dia juga berubah pikiran. Akhirnya kayak, aduh Mbak, kayaknya bahasa Jepang berat deh aku belajarnya, aku mendingan bahasa Inggris aja. Ya udah, akhirnya aku masukin dia ke UT, Universitas Terbuka. Nah, ini nanti sasarannya adalah dia tak suruh dulu belajar selama 2 tahun. Nah, nanti karena kan di situ ada kan, kalau syarat ke Aussie itu untuk WHV itu kan minimal harus S1, harus lulus kan. Nah, kalau misalnya atau juga yang masih sedang belajar sebagai mahasiswa aktif, itu minimal dia sudah belajar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu nanti ya tak suruh dulu dia bekerja supaya nanti dia dapat skill. Kebetulan dia kan dulu sekolahnya di jurusannya kan kayak perhotelan. Aku jadi ya udahlah, biar kamu punya bekal nanti ketika di Aussie kamu bisa kerja di hotel, atau misalnya kamu bisa di kedai kopi, atau ya di pertanian buah, metik buah apa segala macam, ya terserah kamu. Yang penting kamu punya basic, kamu punya pengalaman dulu deh kerja di Indonesia seadanya gitu kan, sambil kuliah itu nanti. Jadi nanti ketika dia belajar 2 tahun baru nanti aku ikutin program WHV gitu. Jadi itu deh, mungkin ini juga bisa buat teman-teman yang baru lulus bingung mau kemana, mau ke Jepang kah? Kalau ke Jepang ya jalurnya seperti itu. Saran saya magang dulu buat pemula, atau kalian seperti adik saya sekarang lagi berjuang banget dia untuk WHV. Jadi aku kasih waktu dia 2 tahun, bener-bener 2 tahun untuk ya nanti dia harus lulus IELTS dengan skor yang diminta sesuai itu tadi, dan juga mempersiapkan diri jadi dia bisa bekerja dulu di Indonesia. Jadi seperti itu guys video kali ini ya. Nanti next kita mungkin aku lebih ngebahas tentang ya kita itu deh, mungkin masalah penghasilan atau kerjanya di sana itu seperti apa. Jadi nanti kita bandingkan dengan Jepang. Siapa tahu buat teman-teman yang masih yang masih cukup umurnya untuk ke Australia, kalian bisa lompat nih, habis magang kelar pulang ke Indonesia bingung mau ngapain. Seperti temannya suami aku, ini ex magang guys, dulunya dia magang di Saitama dan sekarang dia mau ke Aussie. Kalau nggak salah bulan 11 dia akan berangkat, kebetulan juga visanya sudah granted gitu. Jadi ada juga loh sebenarnya ex magang yang juga mengikuti program WHV ke Australia, walaupun nggak banyak tapi ternyata ada gitu. Jadi siapa tahu ini bisa buat pandangan ke depan kalian setelah pulang ke Jepang mau ngapain ya enaknya, mau ke Korea kah atau mau ke apa, atau kalian baru lihat video ini dan akhirnya kalian tertarik, monggo silahkan kejar mimpi kalian. Dan minasang, この動画を見てくれてありがとうございました。バイバイキン。頑張りましょう。